Assalamualaikum, selamat datang di channel Lapi Smart. Pada video kali ini kita akan membahas cara membuat model regresi berganda serta cara melakukan uji serempak dan uji parsial menggunakan aplikasi RStudio. Nah, sebelumnya kita jelaskan dulu mengenai analisis regresi. Analisis regresi sendiri merupakan analisis statistika yang bertujuan untuk membuat model yang dapat digunakan untuk meramalkan nilai peubah respon berdasarkan nilai satu atau beberapa peubah prediktor atau variabel independen. Regresi linear ini biasanya dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada regresi linear sederhana dan yang kedua ada regresi linear berganda. Adapun perbedaan antara kedua ini hanya terletak pada jumlah peubah prediktor atau variabel independen atau disebut juga dengan variabel bebas. Di mana pada regresi linear sederhana hanya terdiri dari satu variabel independen atau variabel bebasnya, sedangkan pada regresi linear berganda terdiri dari dua atau lebih peubah prediktor atau variabel independen atau variabel bebasnya. Untuk membuat model baik pada regresi linear berganda maupun regresi linear sederhana di RStudio, itu caranya sama. Pada video kali ini kita akan membahas cara membuat regresi linear berganda. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya. Berikut merupakan data penjualan, jumlah diskon, dan biaya pemasaran per hari di toko Ingin Jaya. Nah, toko ini bergerak di bidang penjualan pasmina. Di sini kita disuruh untuk membuat model regresi dari data berikut dan mencari koefisien determinasi serta melakukan uji serempak dan uji parsial. Nah, ini dia datanya. Nah, di sini datanya terdiri dari 3 variabel. Yang pertama ada variabel penjualan, kemudian diskon, dan biaya pemasaran. Hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan variabel independen dan yang mana variabel dependennya. Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang nilainya diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel independennya. Nah, biasanya variabel dependen ini disimbolkan dengan Y. Kemudian untuk variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi perubahan variabel dependen. Jika variabel independennya berubah, maka otomatis variabel dependennya juga ikut berubah karena variabel ini yang mempengaruhi. Nah, sekarang kita lihat dulu datanya. Di sini untuk variabel diskon dan biaya pemasaran ini merupakan variabel yang menyebabkan penjualan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa variabel diskon dan variabel biaya pemasaran ini merupakan variabel bebas atau variabel independen. Sedangkan untuk variabel penjualan ini adalah variabel yang diakibatkan oleh diskon dan biaya pemasaran, sehingga kita kelompokkan menjadi variabel dependen atau variabel terikat. Nah, setelah mengetahui yang mana variabel independen atau variabel terikat dan yang mana variabel dependen atau variabel bebas, maka kita membuat tabulasi di Microsoft Excel seperti ini. Nah, ini dia biar mudah nanti kita copy ke RStudio-nya. Di sini aku udah simbolkan penjualan sebagai Y, diskon sebagai X1, dan biaya pemasaran sebagai X2. Kemudian tahap selanjutnya adalah membuat model regresi. Nah, langsung aja kita buka RStudio-nya seperti ini, tampilan RStudio. Kemudian tahap awal yang harus kita lakukan yaitu menginput data atau memasukkan data di RStudio. Sebenarnya ada beberapa cara untuk menginput data di RStudio. Bagi teman-teman yang belum paham, silakan nonton di video berikut. Di sini aku menggunakan cara input data copy agar lebih simple. Nah, di sini aku udah tulis sintaksnya, jadi aku baca aja dan jelasin. Bagi kalian yang mau sintaksnya bisa lihat di description box. Nah, ini aku namain data yang pada soal itu sebagai data, kemudian sama dengan sintaksnya adalah read titik delim, kemudian dalam kurung clipboard seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita arahkan kursor di bagian baris 2 ini. Kemudian kita buka Excel yang tabel tadi. Nah, ini kita copy semuanya. Yang kita copy dari yang Y, X1, X2 saja ya. Yang atas ini tidak usah. Kemudian langsung copy. Buka RStudio lagi. Kemudian pada bagian yang baris kedua ini,
kita klik Run. Kemudian pada baris ketiga kita tulis data, fungsinya itu untuk memanggil data yang ini yang udah kita masukkan. Kemudian langsung klik Run atau Ctrl Enter. Itu sama aja. Nah, ini dia datanya, bisa kita lihat itu datanya sama seperti yang ini ya. Nah, ini datanya sudah masuk. Kemudian kita pakai sintaks attach data. Attach dalam kurung data, ini fungsinya untuk definisikan data per variabel. Kemudian tahap selanjutnya yaitu membuat model. Nah, di sini aku namain dengan model, kemudian sama dengan lm dalam kurung y, kemudian tanda ini x1 plus x2. Nah, kenapa kita menggunakan model seperti ini? Karena kasus kita yang diminta adalah model regresi linier. Kalau dia model regresi linier, otomatis dia tidak ada pangkat atau koefisien di depan variabelnya, di depan x1 atau x2 ini. Jadi dia polos saja seperti ini jika dia regresi linier ya. Kemudian langsung aja kita run atau Ctrl Enter. Di sini aku pakai Ctrl Enter aja, lebih enak. Nah, kemudian setelah kita membuat model seperti ini, kita panggil lagi modelnya agar tertampilkan. Nah, ini dia output modelnya. Langsung aja kita buat penjelasannya. Nah, untuk output ini kita menggunakan bagian yang ini. Bagian yang ini untuk membuat model. Nah, ini bagian intercept kita taruh di depan. Kemudian untuk koefisien yang X1 kita letakkan di depan X1. Untuk koefisien X2 kita letakkan di depan simbol X2. Nah, di sini setelah mendapatkan model seperti ini, kita ubah aja simbolnya dari Y menjadi penjualan, X1 menjadi diskon, dan X2 menjadi biaya pemasaran. Nah, setelah terbuat model seperti ini, langsung aja kita interpretasi atau kita jelaskan. Untuk intercept, apabila tidak ada diskon dan biaya pemasaran atau diskon dan biaya pemasarannya itu bernilai 0, maka penjualan pasmina akan bernilai minus 0,159. Kemudian untuk X1 atau variabel diskon, setiap penambahan diskon sebesar 1%, maka penjualan pasmina akan bertambah sebanyak 0,375 piece. Nah, di sini kita menggunakan satuannya ya. Untuk diskon persen, untuk penjualan piece. Jadi dapat kita simpulkan bahwa toko Ingin Jaya harus menaikkan minimal 3% pada diskon untuk mendapatkan pertambahan penjualan sebesar 1 piece. Itu hitungan kasarnya. Nah, kemudian untuk X2 atau biaya pemasaran. Setiap penambahan biaya pemasaran sebesar Rp1.000, maka penjualan pasmina akan bertambah sebanyak 0,001 piece. Nah, ini dapat kita simpulkan bahwa toko Ingin Jaya harus meningkatkan biaya pemasaran minimal Rp1.000 untuk meningkatkan 1 piece penjualan pasminanya. Selanjutnya mencari koefisien determinasi. Nah, sebenarnya mencari koefisien determinasi ini sepaket dengan melakukan uji parsial dan uji serempak, yaitu hanya menggunakan satu sintaks saja, yaitu sintaks summary. Di sini kita buka lagi RStudio-nya. Nah, di sini kita menggunakan sintaks summary dalam kurung model. Model yang dimaksud adalah model yang sudah kita buat tadi. Kemudian langsung di run pada baris ini, di run atau Ctrl Enter. Nah, ini merupakan outputnya. Nah, ini dia output summary-nya. Untuk koefisien determinasi kita menggunakan multiple R². Nah, langsung aja ke penjelasan. Di sini terlihat bahwa koefisien determinasinya adalah 0,9291. Jadi dapat kita simpulkan 92,91% keragaman penjualan pasmina dapat dijelaskan oleh variabel biaya pemasaran dan variabel diskon. Nah, ini dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sedangkan 7,1% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Jadi ada faktor lain di luar model yang mempengaruhi penjualan juga, entah itu kualitas barang atau lainnya.
Nah, di sini juga ada nilai adjusted R square. Bagi kalian yang belum paham mengenai perbedaan antara keduanya, bisa lihat di video berikut ini. Oke, kita lanjut ke uji serempak. Nah, uji serempak ini merupakan uji yang dilakukan untuk melihat apakah variabel independen, seluruh variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh atau tidak terhadap variabel dependennya. Nah, di sini kita tentukan dulu hipotesisnya. Untuk hipotesis 0, variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Nah, makna simultan ini artinya secara bersama ya. Kemudian untuk taraf nyatanya sendiri atau alfanya, kita menggunakan alfa 0,05. Untuk daerah penolakannya, kita bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan membandingkan p-value dengan alfa atau membandingkan f hitung dengan f tabel. Nah, di video ini kita akan menggunakan dua-duanya. Di sini yang kita cari adalah nilai f hitung dan p-value. Masih menggunakan output summary yang tadi. Kemudian kita ingat-ingat lagi bahwa alfa kita adalah 0,05. Kemudian kan tadi dibandingkan dengan p-value. Jadi kita cari dulu nilai p-value terletak pada bagian ini. P-value-nya itu 6,728 eksponensial pangkat minus 6 atau mendekati 0, sangat mendekati 0 kan. Jadi p-value di sini aku buat 0 aja. Kemudian untuk f hitungnya nilainya itu terletak pada bagian f statistik ini, yang mana nilainya adalah 58,97. Nah, ini dia 58,97. Kemudian kita membutuhkan f tabel untuk dibandingkan dengan f hitungnya tadi, di mana f tabelnya tampilannya seperti ini. Nah, ini dia f tabel. Kita menggunakan f tabel dengan probabilitas atau alfa 0,05 ya. Untuk mencari nilai f tabel, kita membutuhkan nilai df1 dan df2. Nah, df1-nya itu ada bagian ini yaitu 2, kemudian df2 adalah 9. Atau cara manualnya adalah k dikurang 1 dan df2 n dikurang k. Untuk n itu sendiri adalah jumlah sampel dan k itu adalah jumlah variabel dependen plus variabel independen. Nah, kemudian langsung aja kita lihat f tabelnya, di mana df1 adalah 2 dan df2 adalah 9. Nah, ini dia. Pertemuan antara kedua df itu adalah nilai f tabelnya. Maka didapati nilai f tabel kita adalah 4,26. Untuk mendapatkan keputusan, di sini kita menggunakan cara yang pertama dulu, yaitu membandingkan antara f hitung dan f tabel. Di sini terlihat bahwa nilai f hitung itu lebih besar daripada f tabel, sehingga keputusannya adalah tolak H0. Kemudian untuk cara kedua, yaitu membandingkan nilai p-value dengan alfa. Nah, di sini terlihat bahwa nilai p-value adalah 0 dan nilai alfa adalah 0,05. Otomatis p-value itu lebih kecil daripada alfa, sehingga keputusannya juga tolak H0. Nah, karena keputusannya adalah tolak H0, maka kesimpulannya kita menerima hipotesis alternatif. Maka dapat disimpulkan bahwa diskon dan biaya pemasaran secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah penjualan pasmina. Selanjutnya kita lakukan uji parsial atau uji individu. Nah, uji ini merupakan uji yang dilakukan untuk melihat apakah variabel independen secara individu atau secara variabelnya itu berpengaruh terhadap variabel dependennya atau tidak. Nah, di sini kita langsung rumuskan hipotesisnya. Untuk hipotesis variabel diskon atau X1, hipotesis awalnya atau hipotesis 0 adalah diskon tidak berpengaruh terhadap penjualan. Sedangkan hipotesis alternatifnya, diskon berpengaruh terhadap penjualan. Kemudian untuk variabel X2, yaitu biaya pemasaran, hipotesis awalnya adalah biaya pemasaran tidak berpengaruh terhadap penjualan, sedangkan hipotesis alternatifnya adalah biaya pemasaran berpengaruh terhadap penjualan. Taraf nyatanya sama, yaitu alfa sama dengan 0,05. Untuk daerah penolakannya, kita menggunakan dua cara juga. Yang pertama dengan membandingkan p-value dengan alfa.
kemudian membandingkan T hitung dengan T tabel. Nah, jadi perbedaannya di sini. Untuk uji serempak tadi kan menggunakan tabel F, sedangkan pada uji parsial kita menggunakan tabel T. Untuk mencari nilai p-value dan T hitungnya masih menggunakan output summary yang tadi. Nah, ini dia. Pada bagian ini T hitung dan pada bagian ini adalah p-value. Langsung aja kita buat tabulasi seperti pada layar ini biar lebih mudah dan tidak pusing. Untuk variabel diskon itu p-value-nya adalah 0,192. Nah, yang ini ya. Kemudian untuk T hitung variabel diskon adalah 1,0409. Yang ini kemudian pada variabel biaya pemasaran p-value-nya adalah 0,031. Yang ini dan T hitungnya adalah 2,551. Pada kolom alfa kita isi 0,05, sedangkan pada kolom T tabel ini kita membutuhkan tabel T untuk mencari nilainya. Tabel T seperti ini. Nah, ini dia. Untuk mencari nilainya kita membutuhkan nilai probability dan nilai DF. Probability itu rumusnya alfa dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena kita menggunakan uji dua arah. Alfa adalah 0,05 dibagi 2, jadi probability-nya adalah 0,025. Kemudian untuk DF-nya sendiri, rumusnya adalah N dikurang K, di mana N merupakan jumlah sampel dan K merupakan jumlah variabel. Karena jumlah sampel kita adalah 12 dan jumlah variabel kita adalah 3, jadi DF-nya adalah 9. Nah, langsung aja kita lihat tabelnya. Antara probability 0,025 dan DF sama dengan 9 didapati nilainya adalah 2,262. Nah, ini sudah terpenuhi semua tabelnya. Kemudian langsung kita masuk ke keputusan. Untuk cara memutuskan yang pertama, kita membandingkan alfa dan p-value. Di sini pada variabel diskon terlihat bahwa nilai alfa itu lebih kecil daripada nilai p-value, sehingga keputusannya adalah terima H0. Sedangkan untuk cara memutuskan yang kedua, yaitu membandingkan antara T hitung dan T tabel, di sini terlihat bahwa pada variabel diskon nilai T hitungnya itu lebih kecil daripada T tabel, sehingga keputusannya juga terima H0. Kemudian untuk variabel biaya pemasaran, cara pertama itu membandingkan nilai alfa dengan p-value. Di sini terlihat pada variabel biaya pemasaran, alfanya itu lebih besar daripada nilai p-value, sehingga keputusannya adalah tolak H0. Kemudian biaya pemasaran ini T hitungnya juga lebih besar daripada T tabel, sehingga keputusannya juga tolak H0. Nah, sebenarnya dari output summary ini saja bisa kita ambil keputusannya, karena pada variabel X2 ini terdapat satu tanda bintang yang berarti bahwa variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependennya. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri pada variabel diskon tidak berpengaruh terhadap penjualan, sedangkan untuk kesimpulan biaya pemasaran berpengaruh terhadap penjualan. Nah, sekian aja video kali ini. Jika ada yang ingin bertanya silahkan komen di kolom komentar, like video ini jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih.